Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Ternyata, pria bercaping hitam itu adalah Ningrum yang ingin membalas dendam kematian suaminya, Soma. Berhasilkah dia? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Lalu, saat ini kau hendak ke kota raja guna membalas dendam kematian suamimu. Walau tak menjawab, tapi Wiro tahu perempuan itu membenarkan ucapannya. Lebih baik bagimu kembali ke kampung dan melupakan pangeran itu. Saat ini, tentu dia telah menduduki jabatan sangat tinggi dalam kalangan istana. Pasti sulit untuk melaksanakan maksudmu. Salah-salah, kau sendiri yang akan celaka. Aku memang sudah siap untuk menyusul suamiku, saut Ningrum. Wiro garuk-garuk kepala. Apakah kau berniat mendapatkan cincin sakti itu kembali? Tanya Wiro. Kalaupun aku mendapatkannya, akan kukembalikan ke asalnya, dibuang ke dalam laut. Wiro ingat amanat yang dikatakan seberang lor. Tidak mudah mendapatkan cincin itu kembali. Tidak gampang mencari Randu Ireng, manusia 1000 muka yang kini menguasainya. Tapi orang-orang sepertimu tak bisa berpangku tangan kecuali ingin melihat ratusan korban lagi akan menemui ajalnya, kata Ningrum. Apa yang dikatakan Ningrum itu diketahui sekali kebenarannya oleh Wiro. Setelah berpikir sebentar, kemudian dia berkata, bagiku, tugas kita paling utama saat ini adalah mencari manusia bernama Randu Ireng itu. Kita katamu? Ujar Ningrum. Wiro menyeringai. Hehehe. Bukankah kau ingin mendapatkan benda itu kembali? Kurasa itu lebih penting daripada kau langsung nyelonong ke kota raja mencari penyakit. Kalau kau mau membantu, aku tak keberatan. Kalau kita pergi bersama-sama, apakah tidak akan menyusahkanmu? Berjalan dengan perempuan secantikmu memang ada macam-macamnya. Kau sebaiknya pakai kembali rambut, janggut, dan kumis palsumu itu. Ningrum menyetujui. Setelah melakukan apa yang dikatakan Wiro, lengkap memakai caping lebar, keduanya segera meninggalkan tempat tersebut. Karena tahu bagaimana sulitnya mencari dan mengejar orang seperti Randu Ireng, maka Wiro memutuskan untuk meminta bantuan dari orang yang dianggapnya paling tepat dan paling tahu. Orang ini bukan lain adalah kakek aneh yang dikenal dengan panggilan si segala tahu. 4 hari 4 malam mengadakan perjalanan, tampaknya masih belum juga sampai ke tujuan. Ningrum mulai menunjukkan wajah suram. Entah karena keletihan mengadakan perjalanan sejauh itu, entah karena mulai merasa tidak suka. Kalau saja mereka langsung ke kota raja, mungkin saat itu sudah sampai, demikian dia berpikir. Pada pagi hari kelima, hujan turun rintik-rintik. Aneh, ada hujan turun. Tapi kenapa udara terasa panas sekali? Kata Ningrum. Wiro tersenyum. Itu tandanya kita sudah semakin dekat dengan tempat tujuan. Kau lihat sesuatu yang memutih di kejauhan sana? Wiro menunjuk ke arah barat. Benda apa itu? Kelihatannya seperti bukit. Tapi kenapa berwarna putih?
Itulah Bukit Kapur, tempat biasanya berkeliaran orang yang kita cari. Sebenarnya siapa yang kita cari ini? Tanya Ningrum. Kau lihat saja nanti, pasang telingamu baik-baik. Jika kau mendengar suara kerontangan kaleng, beritahu aku. Keduanya terus lari ke arah barat. Makin dekat, makin kentara besarnya Bukit Kapur itu. Menjelang tengah hari, mereka mencapai kaki bukit dan mulai menaiki lerengnya. Hawa di sini bukan main panasnya. Pakaian kedua orang itu bawah kuyup oleh keringat. Sejauh sampai di pertengahan lereng bukit yang tandus, hampir tak ada tumbuhan di situ. Masih belum terdengar suara apapun, termasuk suara kerontang kaleng. Aku tak mendengar suara seperti yang kau katakan itu. Jangan-jangan orang yang kita cari tak ada di sini. Ningrum mulai merasa khawatir. Wiro pun mulai merasa ragu. Namun dia diam saja. Keduanya terus mendaki sampai ke puncak bukit. Di kejauhan tampak sebuah gubuk kecil tanpa dinding dalam keadaan kosong. Aku tak tahan panasnya hawa di sini. Kalau orang yang kita cari tak ada, lebih baik tinggalkan tempat ini. Tenang saja, dia pasti ada di sekitar sini, sahut Wiro. Siapa yang sanggup menetap di tempat ini tanpa air dalam tubuhnya disedot udara panas? Kita mungkin tidak bisa, tapi si segala tahu ternyata menghabiskan puluhan tahun usianya tinggal di bukit ini. Habis berkata begitu, Wiro mendongak ke langit, kerahkan tenaga dalam, lalu berteriak keras-keras dan panjang. Gaung suaranya terdengar aneh dan menyeramkan. Kakek segala tahu. Tak ada yang membalas teriak kamu, Wiro. Berarti tak ada siapapun di bukit ini. Wiro menunggu sesaat, lalu kembali berteriak lebih keras dan lebih panjang. Kakek segala tahu. Setelah ditunggu, tetap saja tak ada suara lain menyauti. Kita pergi saja, mengajak Ningrum. Tunggu, jika sampai matahari condong ke barat, orang itu belum muncul. Wiro hentikan kata-katanya. Nah, aku mendengar sesuatu. Kleneng, kleneng. Ih, aku tak mendengar apa-apa, kata Ningrum. Tentu saja, karena tingkat kepandaian dan ketajaman indera keduanya berbeda. Wiro jauh lebih tinggi. Dia muncul. Hai! Wiro tertawa gembira. Ikuti aku, katanya, lalu lari ke jurusan selatan bukit. Setelah lari beberapa ratus tombak, baru Ningrum mendengar suara aneh itu. Klenang, kerontang. Suara sesuatu berkerontangan. Agaknya suara batu-batu yang dimasukkan dalam kaleng lalu digoncang-goncang terus-menerus. Lihat, itu dia, seru Wiro saya menunjuk ke depan. Memandang ke depan, Ningrum melihat seorang kakek bertubuh agak kurus, berpakaian penuh tambalan dan yang sudah cabik-cabik melangkah ke arah mereka. Langkahnya seperti acuh tak acuh, tetapi satu langkah yang dibuatnya sama dengan 5 langkah manusia biasa. Sambil berjalan dengan bantuan tongkat kayu di tangan kirinya, dia tiada henti menggoyang-goyang kaleng rombeng di tangan kanannya. Kelantang, kelantang. Kakek segala tahu, panggil Wiro Sableng. Aku datang lagi nih. Apakah kau baik-baik saja selama ini? Kakek itu hentikan langkahnya, mendongak ke langit, lalu kelontangkan kalengnya dan menyeringai. Aku memang baik-baik saja, tapi urusan persilatan di luar sana sedang tidak baik, bukan? Kudengar banyak para tokoh dibunuh, puluhan manusia hidup berubah jadi mayat. Wah, syukurlah kau sudah tahu, kek. Karena itulah aku datang mencarimu kemari. Kalau kau muncul, berarti ada yang bakal kau tanyakan. Katakan, ini soal dunia persilatan, apa soal jodohmu? Si kakek tertawa gelak-gelak. Kek, kau tentu mendengar tentang cincin keramat yang sanggup menebar maut itu. Kakek segala tahu kerontangkan kaleng rombengnya. Sambil tersenyum kempot, dia berkata, sebelum aku jawab pertanyaanmu, siapa pula makhluk aneh yang kau bawa kemari ini? Wiro garuk kepalanya dan memandang pada Ningrum.
Perempuan ini jelas tampak kemerahan wajahnya. Aku tidak membawa makhluk aneh, kek. Ini sahabat seperjalanan, jawab Wiro. Perempuan biasanya memakai pupur dan bergincu. Kalau perlu menghitamkan sedikit alisnya, memerahkan sedikit pipinya. Tapi yang aku rasakan saat ini, sahabatmu ini memakai kumis dan bercambang bau palsu. Apakah ini bukan makhluk aneh namanya? Atau mungkin dia pemain wayang wong? Si kakek tertawa lagi mengekeh. Wajah Ningrum semakin merah. Apa gerangan tanggapan yang akan dikatakan Ningrum perihal candaan kakek segala tahu? Aku tidak membawa makhluk aneh, kek. Ini sahabat seperjalanan, jawab Wiro. Perempuan biasanya memakai pupur dan bergincu. Kalau perlu menghitamkan sedikit alisnya, memerahkan sedikit pipinya. Tapi yang aku rasakan saat ini, sahabatmu ini memakai kumis dan bercambang bau palsu. Apakah ini bukan makhluk aneh namanya? Atau mungkin dia pemain wayang wong? Si kakek tertawa lagi mengekeh. Wajah Ningrum semakin merah, tapi dalam hati perempuan ini jelas sangat terkejut. Kakek ini jelas dilihatnya bermata buta. Bagaimana mungkin dia tahu kalau dirinya adalah seorang perempuan dan memakai kumis serta janggut palsu segala? Kemudian didengarnya Wiro berkata, Ningrum, kau jangan tersinggung ya. Kakek ini memang suka bergurau. Walau matanya buta, tapi bisa lebih tajam penglihatannya dari kita. Ningrum tak menyaut, hanya pandangi si kakek dengan pandangan rasa kagum, meski juga agak jengkel oleh kata-katanya tadi. Nah, kek, sekarang bisa kita bicarakan soal cincin itu? Kakek segala tahu, anggukan kepala dan kerontangkan kaleng bututnya. Kelontang, kelontang. Terakhir sekali yang aku dengar, cincin warisan setan itu berada di tangan seorang kroco yang dulunya tak pernah terkenal. Namanya Randu Ireng. Meski memiliki ilmu silat kampungan dan tolol dalam pengalaman, namun menguasai cincin itu, dia bisa menjadi orang nomor 1 dalam dunia persilatan. Wah, terima kasih atas keteranganmu, kek. Yang ingin kami ketahui ialah sekedar nasihatmu bagaimana caranya mencari dan menemui Randu Ireng. Si kakek geleng-geleng kepala dan tak lupa goyang-goyangkan tangannya memegang kaleng. Kelontang, kelontang. Sulit sobat mudaku, sulit mencarinya. Ia sudah merat atau bertukar rupa sebelum kau dapat berhadapan dengan dia. Wiro garu-garu kepala. Sementara Ningrum yang mendengar jawaban kakek buta itu merasa sia-sia saja melakukan perjalanan jauh kalau jawaban yang mereka dapat hanya seperti itu. Betul, kek, memang sulit. Karena itulah kami datang minta petunjukmu, kata Wiro pula. Ya. Akhir-akhir ini perubahan di rimba persilatan berjalan sangat cepat. Aku yang sudah tua renta dan buta ini terkadang kedodoran juga mengikutinya. Si segala tahu goyangkan kalengnya 2 kali berturut-turut lalu meneruskan. Kelontang, kelontang. Mencari langsung manusia bernama Randu Ireng itu sulit sekali. Sampai kiamat kurasa kalian tak akan berhasil. Namun jika kalian terlebih dahulu bisa mencari seorang perempuan cantik berjuluk Ratu Mesum, ada harapan kalian bisa menangkap Randu Ireng hidup-hidup. Siapa Ratu Mesum ini, kek? Membuka mulut Ningrum untuk pertama kalinya. Wah,
Bagus kau bertanya begitu, saut si kakek. Nah, membuat urusan dengan si Ratu Mesum ini juga bukan pekerjaan mudah. Dia seorang perempuan cantik jelita, berkulit halus, mulus dan putih, berpakaian serba merah. Begitu pula tipis pakaiannya itu hingga lekuk-liku tubuhnya bisa terlihat dengan jelas. Di samping itu, sekujur tubuhnya menebar bau harum yang bisa merangsang dan memabukkan lelaki. Aku pun yang sudah tua bangka ini, kalau ketemu dia mungkin bisa blingsatan, kata si segala tahu lalu tertawa panjang. Di mana kami bisa mencari Ratu Mesum ini? Bertanya Wiro setelah si kakek hentikan tawanya. Ratu Mesum memiliki beberapa tempat kediaman, tapi dia lebih sering berada di sebuah danau. Si kakek mengingat-ingat nama danau itu lalu memberitahukannya pada Wiro, lalu menyambung. Satu hal yang membuat sulit berurusan dengan perempuan itu ialah nafsu badanianya yang luar biasa. Setiap lelaki yang disukainya pasti akan dipikatnya untuk dapat tidur bersama. Lalu jika sudah puas, lelaki itu pasti dibunuhnya. Mengenai kisah Ratu Mesum, harap baca Mahesa Edan, Pendekar dari Liang Kubur, karangan Bastian Tito, penerbit Lokajaya. Wiro Sableng jadi garuk-garuk kepala mendengar keterangan itu, sementara Ningrum melirik ke arahnya untuk melihat reaksi si pemuda. Wah, ingin sekali aku menemui sang ratu itu, kata Wiro perlahan. Jika kau terpaksa harus mencarinya untuk minta bantuan, hati-hatilah. Bukan saja kau akan dibunuhnya, tapi besar kemungkinan begitu mendapatkan cincin keramat itu, benda itu akan dirampasnya. Sialan, berapa juga urusan ini, ujar Wiro. Apakah tak ada lain orang yang bisa membantu selain Ratu Mesum, kek? Tanya Ningrum. Kakek segala tahu mendongak ke langit dan kerontangkan kalengnya. Kerontang, kerontang. Begitu kerontangan kaleng berhenti, dia pun berkata, Ratu Mesum adalah yang paling mungkin memberikan bantuan. Apalagi kalau lelaki muda seperti sahabatmu itu yang memintanya. Lain dari itu, kukira Randu Ireng hanya bisa dipikat dengan paras cantik dan tubuh bagus. Selagi dia lengah, rampas cincin itu. Hanya saja, kalian harus dapat membaca situasi. Membaca situasi bagaimana? Tanya Wiro. Jika cincin itu berada dalam jari telunjuk, sekali-kali jangan dekati Randu Ireng. Jadi, kalian harus melakukan sesuatu sebelum dia sempat memakai cincin tersebut di jari telunjuk. Nah, kurasa aku sudah memberikan semua keterangan yang kalian minta. Kek, Wiro cepat berkata ketika dilihatnya si segala tahu hendak melangkah pergi. Apalagi anak muda? Apakah tak ada cara lain menghadapi pikatan Ratu Mesum? Maksudku, meminta bantuannya tanpa mau melayaninya di atas ranjang, lalu lolos dari ancaman mautnya. Si kakek segala tahu tertawa mengekeh. Selama dunia terkembang, katanya dibarengi dengan menggoyangi kaleng rombengnya. Kelontang, kelontang. Belum pernah aku dengar ada kucing menolak daging. Begitu juga kaum lelaki. Belum pernah aku ketahui tak ada lelaki yang tidak tertarik pada wajah cantik dan tubuh mulus merangsang. Nah, buntut-buntutnya hanya terserah padamu anak muda. Putar otakmu, bagaimana menundukkan rangsangan yang ada dalam dirimu sendiri. Sekali kau jatuh di atas perutnya, berarti maut sudah menunggu di puncak hidungmu. Wiro garuk-garuk kepala. Ningrum merasa jengkel dengan ucapan si kakek, membuang muka memandang ke lain jurusan. Manusia bernama Randu Ireng ini, kek, kata Wiro. Mohon petunjukmu, bagaimana mengetahui dirinya sebenarnya mengingat kepandaiannya menyamar. Soal samar menyamar, kawan seperjalananmu ini
mungkin bisa membantu. Hanya satu hal yang ku ketahui, manusia bisa menyamar 1.000.000 rupa 1.000 kali dalam semalam. Tapi satu hal dia tidak bisa merubah, yakni sepasang matanya. Nah, si Randu Ireng itu, menurut kabar yang aku dengar, dia memiliki tanda titik hitam sebesar jagung pada bagian putih matanya sebelah kanan. Dia bisa merubah tampang dan pakaiannya, tapi dia tidak bisa menghilangkan tanda pada matanya itu. Jika kau bertemu Ratu Mesum, harus kau terangkan hal itu. Kek, sekali lagi aku berutang budi padamu. Entah kapan dapat membayar. Kami berdua mengucapkan ribuan terima kasih atas segala petunjukmu. Kakek segala tahu cuma tertawa. Mendongak ke langit lalu goyang-goyangkan tangan kanannya yang memegang kaleng. Lontang, lontang. Sebelum mereka berpisah, Ningrum tanggalkan caping lebarnya dan berkata, Kek, kau ambillah caping bambuku ini. Kulihat topi pandanmu sudah banyak lubangnya. Lalu tanpa menunggu jawaban apakah orang setuju atau tidak, Ningrum sudah ambil topi pandan butut dari kepala si kakek, memakaikannya ke kepalanya sendiri, sedang caping babunya dipakaikan ke kepala orang tua itu. Kakek segala tahu tertawa panjang. Terima kasih perempuan cantik. Kelak kau akan mendapatkan jodoh baru, seorang suami yang baik, pengganti suamimu yang hilang itu. Kek, Ningrum berseru seraya melirik pada Wiro Sableng. Si kakek buru-buru berkata, jangan salah sangka Ningrum, calon pengganti suamimu bukan pemuda tolol bernama Wiro Sableng ini. Bagaimana reaksi Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 atas ledekan kakek segala tahu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.